terpenting juga dalam bab kehidupan tentang dunia. Di sini Imam Ghazali akan mengajak kita menjelaskan bagaimana tercelanya dunia ini, karena dunia ini penyebab segala macam keburukan. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia itu, kata Nabi Muhammad, adalah sumber daripada segala macam penyakit. Kenapa orang dengki? Cinta sama dunia. Coba kalau dia tidak cinta sama dunia, apa urusannya dia? Ngelihat orang lain kaya, ngelihat orang lain miskin, biasa-biasa aja, karena dia tidak cinta sama dunia. Orang sombong, kenapa? Karena cinta sama dunia. Dikasih jabatan bukan malah bersyukur, malah sombong, berarti dia cinta dengan jabatannya. Dikasih harta bukan malah ahli sedekah, bukan malah semangat untuk membantu orang yang susah, tapi justru malah sombong-sombongan di hadapan orang yang susah. Kenapa? Berarti dia cinta dengan hartanya. Semuanya para hadirin, semua penyakit dan kemaksiatan yang ada saat ini, semuanya karena cinta kepada dunia. Oleh karenanya banyak di antara manusia itu yang terkadang justru mereka malah mengejar dunia, padahal mereka tahu kalau dunia ini menjauhkan mereka daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lupa akan akhirat, terus dikumpulkan dunianya. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai mati. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Allah sedang ingatkan, dan mungkin kita faham artinya, tapi apa daya, karena hati kita sudah dipenuhi dengan cinta kepada dunia, maka kita akan berjalan sebagaimana apa yang kita cintai. Allah sudah ingatkan, alhaakumut takasur, kalian dilalaikan dengan memperbanyak dunia. Sungguh kalian telah terlalaikan dengan memperbanyak harta, memperbanyak jabatan, memperbanyak daripada dunia kalian. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke kubur baru kalian akan sadar. Kala saufa ta'lamun, ingat nanti kamu akan lihat daripada apa yang ketika kamu hidup di dunia kamu kumpulkan itu, kamu akan lihat nanti hasilnya di akhirat. Kalau semuanya itu sia-sia, sebagaimana Nabi katakan dalam hadisnya, bahwasanya perumpamaan daripada manfaatnya dunia nanti di akhirat itu sangat sedikit sekali. Sama seperti halnya jika kita ada di pantai atau kita ada di pinggir sungai, kemudian kita masukkan satu jari telunjuk kita ke air laut atau air sungai tersebut, kemudian kita angkat. Kira-kira berapa banyak air yang menempel di jari kita? Cuman setetes, dua tetes air yang menempel di jari ini. Padahal air yang ada di hadapan kita ini sangat banyak. Begitulah nanti manfaatnya dunia di akhirat para hadirin. Sedikit manfaatnya. Ternyata para hadirin. Kenapa kok bisa katakan sedikit? Karena memang nyata. Mau tidak mau harus kita akui. Lebih banyak mana harta yang kita keluarkan untuk sedekah dengan harta yang kita simpan di tabungan? Mana lebih banyak kira-kira para hadirin? Yang di tabungan lebih banyak. Kalau urusan sedekah kadang kita masih mikir, sedangkan tabungan kita, kalau urusan nabung kita perbanyak. Urusan nabung kita mencoba untuk mempercepat supaya tabungannya semakin terkumpul banyak. Tapi urusan kita sedekah justru kita irit-irit. Padahal hakikat daripada harta kita yang sungguhnya ya adalah yang kita keluarkan. Yang kita bawa mati itu yang kita keluarkan. Yang jenengan buat untuk bangun masjid, yang jenengan buat untuk bangun pondok pesantren, yang jenengan buat untuk mendukung daripada Madin, TPI, TPQ dan juga majelis-majelis ilmu, itu yang hakikatnya akan kita bawa. Harta yang kita simpan di rekening, harta yang kita simpan rapi-rapi di rumah itu, sampai terkadang kita belikan kotak besi yang mahal, yang kita simpan, kita jaga mati-matian, kita eman-eman semuanya. Kalau kita mati, kemana harta itu? Jadi miliknya ahli waris. Yang terkadang harta yang kita tinggalkan sebagai warisan untuk anak-anak kita inilah yang justru menjadi sebab mereka nanti di hari yang akan datang bermusuhan antara kakak dan adik.
Kalau sudah mereka bermusuhan para hadirin, sudah coba bayangkan ya, kalau sudah kakak dan adik itu bermusuhan ya, mereka akan terus berpikir bagaimana caranya warisan itu jadi milik saya, jadi milik terus seperti itu, sehingga mereka lupa kita. Sedangkan kita dikubur menanti daripada doa anak-anak kita itu. Ya Allah, anak-anak saya, ya Allah, hentikan mereka untuk berebut warisan, ya Allah. Berikan hidayah kepada mereka agar mereka ingat saya ini saat ini sedang disiksa, ya Allah. Saya ini saat ini sedang terhimpit dalam kubur, ya Allah. Kita nanti hanya doa-doa mereka lah yang bisa menyelamatkan kita nanti para hadirin. Doa-doa orang-orang yang hidup sebagaimana Nabi katakan dalam hadisnya, laulal ahya la halakatil amwat. Kalau bukan karena orang-orang yang masih hidup, maka yang sudah mati ini saya akan binasa semuanya. Kenapa? Karena kita punya dosa banyak, kita punya aib banyak. Di saat kita sudah di alam barzah, itu waktu di mana kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, permulaan siksa bagi orang-orang yang ahli maksiat dan permulaan nikmat bagi orang-orang yang ahli taat. Di saat kita ternyata golongan orang-orang yang ahli maksiat, di saat itu kita butuh doa daripada orang-orang yang masih hidup. Laulal ahya la halakatil amwat. Kalau bukan karena orang-orang yang masih hidup, maka yang mati-mati yang sedang disiksa ini maka terus akan binasa sampai nanti hari kiamat, sampai masuk ke neraka jahanam. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah, maka dunia inilah pangkal daripada segala macam masalah. Maka jadikan dunia hanya di tangan para hadirin. Jangan jadikan dunia di hati. Kalau sudah dunia masuk ke hati, pasti di hati kita tidak ada Allah, tidak ada Nabi kita Muhammad SAW. Karena cinta kepada Allah dan Nabinya tidak akan bercampur dengan cinta kepada dunia. Mustahil. Kalau ada orang hatinya cinta kepada dunia, kemudian dia mengaku cinta kepada Allah dan Nabinya, mustahil. Tidak akan bisa. Tapi kalau kita cinta sama Allah, kita cinta sama Nabi, maka Allah yang akan jadikan dunia ini mengejar kita. Allah yang akan jadikan dunia ini mengejar kita. Karena hakikatnya Allah di saat menciptakan dunia, Allah katakan kepada dunia sebagaimana disebutkan oleh Imam Haddad dalam kitabnya Risalatul Mudzakarah. Allah katakan kepada dunia di saat Allah ciptakan dunia ini, ya dunia, wahai dunia, man khadamani fakhdumi. Wahai dunia, siapa yang berkhidmah kepadaku, siapa yang selalu ingat aku, siapa yang beribadah kepadaku, maka berkhidmahlah kamu wahai dunia kepadanya. Jadi kalau kita sibuk, hati kita ingat Allah, kerja kita, tapi niatnya semuanya untuk Allah, niatnya semuanya untuk mentaati Allah, niatnya semuanya untuk kebaikan, maka Allah jadikan dunia ini yang akan ngejar kita. Tapi sebaliknya kata Allah, wa man khadamaki, dan siapa yang berkhidmah kepadamu wahai dunia, fastakhdimih, jadikan dia budakmu. Semakin kita kejar dunia itu, semakin menjauh dunia daripada kita, sehingga tidak ada kata puas di hati untuk mengejar dunia. Dan itulah saat ini yang terjadi kepada orang-orang yang dalam hatinya ada kecintaan kepada dunia, yang terkadang mereka sudah punya jabatan yang tinggi, mereka digaji dengan uang yang banyak, tapi ternyata mereka masih mengambil harta orang lain. Mereka masih tidak mau untuk mengeluarkan zakatnya, sedangkan itu adalah hak daripada orang lain. Mereka sudah punya harta karena cinta sama dunia. Maka dari itu para hadirin, ini muqaddimah. Insyaallah bab yang selanjutnya yang akan kita baca adalah tentang dhammud dunia, tercelanya cinta kepada dunia. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan hati kita semuanya daripada cinta kepada dunia. Amin ya rabbal alamin.